Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jihan Febriana dengan NIM 882315021 dari Prodi Manajemen mahasiswa Universitas Tekom Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas Sistem Informasi Manajemen hasil penelitian jurnal yang telah saya lakukan, yaitu berjudul Peran Ekonomi Digital Terhadap Kinerja Pasar Modern di Indonesia, dengan Bapak Galuh Aditya SEMM sebagai dosen pengampu, yang ditulis oleh Dea Istiriana, Iva Hoiril Mala, Sutantri, dan diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah dan Ekonomi Bisnis atau Dinamika Volume 17 nomor 1 Juli 2024. Penelitian saya dilatar belakangi oleh adanya perkembangan teknologi yang pesat, khususnya di bidang digital yang berpengaruh pada peningkatan ekonomi nasional di Indonesia. Pentingnya ekonomi digital mampu menjawab tantangan-tantangan pembangunan ekonomi yang belum stabil dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Dan pengembangan ekonomi digital adalah strategi penting untuk mengubah ekonomi di Indonesia. Didorong oleh perubahan perilaku masyarakat yang cenderung menggunakan platform digital di berbagai industri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran ekonomi digital terhadap kinerja pasar modern di Indonesia. Tinjauan definisi ekonomi digital yaitu bisnis yang dilakukan melalui media virtual, penciptaan dan pertukaran nilai, transaksi dan hubungan antar pelaku ekonomi dengan internet sebagai media alat tukar. Aspek ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikatif digital. Dan pasar modern, perdagangan yang menggunakan metode penyajian bebas, memasarkan bermacam bahan seperti pada pasar swalayan kecil atau besar dan bersifat pembelanjaan. Dan pandemi COVID-19 mendorong akselerasi adopsi teknologi digital, terlihat dari peningkatan aktivitas daring seperti belanja online dan penggunaan layanan keuangan digital. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Jumlah penggunaan internet di Indonesia terus meningkat setiap tahun dalam dekade terakhir, mencapai 213 juta per orang per Januari 2023, setara 77% dari total populasi. Rata-rata orang Indonesia menggunakan internet selama 7 jam 42 menit dalam sehari. Meskipun infrastruktur belum merata, ekonomi digital berkembang pesat dilihat dari jumlah perusahaan startup berbasis aplikasi. Pada tahun 2018, tercatat ada 1.559 startup, menjadi Indonesia peringkat ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Sektor pertumbuhan yang sangat cepat, on-demand service atau layanan komputasi awan, financial teknologi, vintage, e-commerce, perdagangan secara elektronik. Selanjutnya, metode penelitian, teknik pengumpulan data. Mengumpulkan data dari berbagai buku, jurnal, artikel, catatan, wawancara, survei, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dampak positif. Ekonomi bisnis digital memberikan kesempatan bagi pengusaha di masa depan untuk memajukan usaha dan mendapatkan keuntungan, dan mempermudah akses transaksi dengan pedagang di wilayah tak terbatas bagi konsumen pasar modern, memudahkan pelaku ekonomi memperoleh informasi terbaru dan akurat serta sebagai sarana transaksi tunai ekonomi, dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengelola industri melalui teknologi. Tidak hanya itu, kehadiran perdagangan digital menciptakan penyajian kualitas yang kreatif seperti negosiasi yang lebih baik dan gaya usaha yang inovatif. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dampak negatif dan tantangan. Ancaman terhadap pasar tradisional, yaitu ekosistem pasar tradisional akan dikalahkan oleh pasar modern. Konflik dalam transaksi online, yaitu
kadar produk yang tidak sesuai, ketidakjujuran yang mengakibatkan pembatalan bayar dari konsumen, penyalahgunaan media komunikasi yang bertambah pada pencemaran nama baik. Warga Indonesia lebih tertarik pada keunggulan barang luar negeri dibanding barang dalam negeri. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan, 1. Ekonomi digital telah berkembang pesat di Indonesia dan berpengaruh pada meningkatnya ekonomi nasional. 2. Memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk memajukan usaha dan mendapatkan keuntungan. 3. Memiliki dampak positif, kemudahan transaksi, informasi, inovasi. 4. Dampak negatif, seperti ancaman pasar tradisional, penipuan, dan cybercrime. Saran implisit, yaitu pengguna digital, masyarakat pelaku usaha, pemerintah harus memanfaatkan semua jaringan ekonomi, aplikasi, dan big data secara bijak, taat hukum, dan cerdas menyaring informasi. Dan perlu adanya upaya untuk memberantas penyebaran penjualan yang bersifat hoax atau penipuan. Pasar modern dan pasar biasa harus didorong untuk maju bersama efektif dengan kreatifan masing-masing dalam perdagangan produknya. Sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sadar juga penelitian jurnal saya masih jauh dari kata sempurna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.